Waktu itu ada keinginan agar kita mengubah pasal Undang-Undang KPK. Ya. Saya bilang kalau kita mengusulkan untuk adanya perubahan dan tambahan, kita usulkan 2, yang berubah bisa semua. Ya. Dan bola sudah di tangan mereka. Ya. Kita yang ngebahas kan pemerintah dengan DPR. Ya. Pemerintah di luar kendali kita, apalagi DPR. Bisa acak-acakan, jadi lebih baik nggak usah lah, kita kerja dengan apa adanya aja. Nah benar terjadi ketika perubahan Undang-Undang KPK Undang-Undang nomor 19, berantakan semua. Ya. Independensi nggak ada, hancur, profesionalisme juga nggak. Ya. Apa kabarnya pemberantasan korupsi hari ini? Apa yang Pak Ruki sesali atau Pak Ruki syukuri hari ini? Kalau kembali egoisme saya keluar, syukur saya bisa menyelesaikan. Ceritanya begini, Prof. Ketika saya 1 minggu selesai menjadi ketua KPK, saya mau pergi ke Malang, mau ketemu teman-teman. Saya kan lama di Malang, Surabaya. Saya ketemu dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi. Oh, Hasyim Muzadi. Ketika itu beliau ketua Nahdlatul Ulama, ketua PBNU. PBNU, ya. Dia kenal dengan saya, begitu ketemu di airport itu dia bilang, Pak Taufik, dia peluk saya. Selamat ya, Anda sudah selamat. Saya pikir, selamat apa, Prof? Saya pikir, Pak Kiai ini mau memberitahu saya bahwa saya dapat jabatan baru gitu. Enggak, dia bilang, selamat ya, Anda sudah selamat. Udah lolos dari Jadi cobaan. Anda sudah selamat menjalankan tugas. Berhasil, dia bilang begitu. Jadi itu saja sudah harus kita syukuri. Saya ingat kalau saya jadi pansel itu, orang-orang penting, orang-orang bagus, kadang-kadang ketika wawancara nangis di depan kami. Dan mereka kemudian mengatakan siap untuk mati. Untuk jadi pimpinan KPK, mereka bilang siap untuk mati. Dan bayangan mereka itu memang adalah maut di depan mereka. Ya memang pertama stres. Stres itu yang mengancam kematian kita sebetulnya. Ya. Maaf Prof, kita dilarang bermain golf dengan orang-orang yang kira-kira ada konflik kepentingan. Karena saya ingin melampiaskan stres. Ya. Saya main golf sendirian. Anda bisa bayangkan nggak? Dan mainnya itu sekitar jam 11 siang. Itu yang namanya mukul bola tuh nggak peduli, yang penting ke depan. Yang penting ke depan. Mau slice, terpukul, pokoknya terpukul. Ya. Pukul. Sampai 9 hole tuh saya betul-betul ngapleh. Dan nggak peduli handicap berapa. Nggak peduli handicap berapa, pokoknya bola itu mau hilang aja. Terserah. Habis tuh betul-betul bukan beli bola bekas. Saya pukul aja sampai sebelah. Saya betul-betul ngapleh, kecapean. Caddy, saya suruh bawa golf cart. Jadi saya jalan untuk melepaskan stres itu. Ya, energi itu dilepas semua. Semua kekesalan itu dilepas, akhirnya selesai, terus saya pergi mandi. Cuma 9 hole aja. Baru bisa makan. Pulang ke rumah, nggak ada yang dicari yang lain. Tidur ya. Baru tuh yang namanya bisa tidur tuh, bangun stres. Stres itu karena memikirkan kasus, terima ancaman, atau kebayang, atau ada anxiety yang memikirkan, wah nanti akan begini, nanti ada begini, atau memang terima ancaman-ancaman? Kasus nggak ada yang susah. Ya. Sampai sekarang pun saya anggap kasus itu tidak ada yang susah. Ya. Kalau ada seorang penyidik atau pimpinan KPK atau Kapolri atau Bareskrim mengatakan kasus ini susah, berarti lu nggak kompeten. Nggak ada yang susah kasus itu. Semua ada counternya. Judi online bisa diselidiki, bisa dikejar kalau mau. Ya. Ancaman saya nggak peduli. Sampai dengan hari ini saya cuma ditemani supir. Dari dulu pun nggak pernah ditemani ajudan, supir, dan nggak pernah pakai pengawal. Dan waktu jadi pimpinan KPK nggak pernah pakai pengawal, nggak pernah pakai ajudan, cukup dengan supir aja. Saya bilang Tuhan kok yang jaga. Kalau memang takut nggak usah jadi pejabat. Ya. Jadi apa penyebab stresnya? Ini kerja kok nggak bisa diselesaikan gitu. Ini masalah kok nggak selesai. Jadi gua mesti berbuat apa ini? Itulah sampai akhirnya saya punya kesimpulan. Kalau menyangkut kasus selesai. Ya. Saya bilang kepada presiden-presiden yang bersama dengan saya ketika saya menjabat, presiden saya bilang, Pak, kalau soal kasus tanggung jawab saya, Pak. Hukum saya bertanggung jawab. Tapi penegakan hukum atas sebuah kasus korupsi pasti ada political damage, pasti ada economical damage. Nah itu tanggung jawab Anda. Jangan saya mesti bertanggung jawab tentang stabilitas moneter, saya nggak mampu dan bukan kemampuan, bukan bidang saya.
Ya, proses pelemahan KPK itu terjadi ketika Joko Widodo menjadi presiden ya. Tujuannya apa kita juga nggak tahu, tapi yang pasti sekarang KPK itu dijadikan sebagai alat politik ya untuk memeriksa, menetapkan siapa yang dikehendaki oleh penguasa. Karena dia ada di bawah penguasa, dia lemah. Kita baca beberapa komentar. Benar sekali kata Pak Taufik, para pejabat di bangsa ini harus revolusi mental. Betul, mengerikan saat ini. Bagus, ya, materi yang diulas. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari. Sebab, keren, hebat terus menyuarakan kebenaran, mantap. Obrolan dua orang hebat, sangat bagus sekali isinya. Terima kasih. Seharusnya KPK sekarang contoh pada zaman KPK Pak Taufik berani, jujur, tegas, tidak tepam pilih, anti pesanan atasan sehingga dipercaya oleh rakyat. Betul, memang harus bisa dipercaya oleh rakyat ya. Kesimpulan dari diskusi dua tokoh ini, Pak Renal dan Pak Taufik adalah buruknya sistem di negeri kita yang bermuara dari mahalnya menduduki jabatan politik yang berakibat pada maraknya korupsi pada jabatan publik politik yang ada. Maka diskusi ini menggugah adik-adik mahasiswa yang punya masa depan untuk bergerak merubah sistem yang buruk ini. Kenapa di saat Antasari menjadi ketua KPK yang mampu tegas dan pemberani memberantas korupsi dengan tidak sembarangan minum atau makan di lain tempat demi menjaga sebagai ketua KPK. Susah kalau sudah hukum dijadikan alat politik. Benar banget Pak Ruki. Kementerian, Kapolri, Gubernur, Bupati harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan karena kekuasaan presiden seluas itu, alangkah luar biasanya karena beberapa lembaga negara menjadi alat pemerintah dengan dalih kepala negara. Bahkan ASN seringkali menjadi alat pemerintah, padahal aparat sipil negara. Nggak boleh itu. Mantap, tetap semangat Pak Ruki memperbaiki bangsa ini. Pak, undang dong mantan ketua KPK yang ngaku dimarahi Mulyono karena periksa Setia Novanto. Anak muda ini daging. Semua dengarin sampai selesai. Yang potong anggaran negara para koruptor dan yang potong anggaran rakyat pemerintah. Kemana rakyat kecil ini mengadu? Dan hanya tangis yang kami persembahkan. Pak Renal ini tantangan rumah perubahan untuk jadi model bagi penguasa di NKRI. Semoga negara ini makin baik karena kondisi sekarang kita sebagai rakyat banyak kekhawatiran lebih buruk daripada masa Orde Baru tentang korupsi yang terjadi di semua lapisan aparat negara. Yang harus dirubah bukan gaji tapi moral. Contoh di Swedia, gaji anggota dewan lebih kecil dari Indonesia. Tidak dapat mobil dinas dan lain-lain tapi tidak korupsi. Oke, langsung deh. Nostalgia masa-masa Kapak baru mau didirikan dengan sang pemimpin yang berani dan hebat. Para mahasiswa di LN juga diaspora jadi semangat karena bisa dan mau pulang untuk membangun negeri. Semoga marwah dan roh KPK bangkit lagi. Mereka merdeka dan salam hangat untuk kedua tokoh penyelamat bangsa. Oke.
Jadi harapan kita bangsa dan negara kita bisa mengalami kemajuan. Tapi sistem KPK ini yang harus dibangun, dikembalikan seperti di awal ya. Di awal pendirinya dulu, KPK itu punya kekuasaan yang luar biasa untuk ya siapapun yang memang salah dia harus diproses secara hukum, tidak boleh tebang pilih. Ya, tapi sekarang sangat apa ya, ketinggalan lah dari apa yang seharusnya. Karena sudah dilemahkan, undang-undang KPK sudah dimainkan. Nah itu dia masalahnya ya. Nah gimana menurut teman-teman? Silakan tulis ya tanggapannya. Melihat KPK saat ini, apa tanggapan Anda? Oke,